Gila ya, masa ada yang nyuruh kita kabur dari Indonesia? Segitu parahnya kah negeri ini? Sampai akhirnya seorang Anies Baswedan harus turun tangan kasih tanggapan. Kita bakal kupas tuntas reaksinya. Tapi sebelum itu, buat yang baru di sini jangan lupa like, comment, dan subscribe karena di sini kita bahas perubahan dengan akal sehat. Gas. Jadi gini, beberapa hari terakhir tagar tanda bintang Kebur aja dulu viral di media sosial. Banyak yang merasa putus asa sama kondisi negara ini. Kualitas hidup makin susah, kebijakan makin ngawur, dan banyak orang merasa enggak ada harapan. Tapi di tengah kehebohan ini, Anies Baswedan kasih reaksi yang beda dari pejabat lainnya. Kira-kira gimana? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak yang tanya, bagaimana cara tetap mencintai Indonesia? Bahkan ada yang ragu, memangnya masih relevan? Jadi buat teman-teman semua, cinta Indonesia itu bukan sekedar bangga saat negara sedang baik-baik saja. Justru cinta itu diuji ketika negara sedang menghadapi banyak tantangan, sedang butuh perubahan. Tapi amat wajar jika terkadang kita merasa lelah. Perjuangan tanpa istirahat itu bisa terasa berat. Ini seperti bertepuk sebelah tangan. Sudah berusaha untuk mencintai tapi rasanya seperti tidak ada balasan. Maka gak apa-apa ambil berhenti sejenak. Bukan berarti menyerah ya. Justru dengan memberi napas untuk diri sendiri, kita bisa kembali dengan energi yang lebih baik. Apalagi cinta Indonesia membutuh kesabaran, butuh ketabahan, seperti generasi 1908, 1928. Sebagian dari mereka tidak sempat, tidak pernah melihat Indonesia merdeka. Tapi mereka tetap bergerak maju, meski dianggap pada masa itu mimpi tinggi, mimpi di siang bolong. Anies nggak langsung nyalahin atau ngegas kayak pejabat lain. Dia ngerti banget perasaan orang-orang yang frustrasi. Katanya, mencintai Indonesia bukan cuma soal bangga pas enak, tapi juga soal ketabahan pas susah. Dan yang paling keren, dia nggak nyalahin yang mau pergi, tapi juga ngajak yang tinggal buat tetap berjuang bareng. Ini beda banget sama pejabat lain yang biasanya malah nyindir atau ngebully warganya sendiri kalau ngeluh. Ini yang namanya pemimpin yang ngerti rakyatnya. Coba bandingin sama pejabat-pejabat lain yang kalau dikritik malah ngata-ngatain rakyatnya. Yang satu ngajak maju bareng, yang lain malah nyuruh mingkem. Nah, ini nih perbedaan pemimpin yang punya empati sama yang cuma jaga jabatan. Jadi, buat kalian yang udah capek, wajar kok kalau merasa lelah. Tapi kalau masih ada harapan, masih ada orang-orang seperti Anies Baswedan yang mau dengerin dan ngajak kita bangun negeri ini bareng, kenapa harus menyerah? Indonesia butuh perubahan dan perubahan nggak akan datang kalau kita semua kabur. Sekarang gue mau tahu pendapat kalian. Menurut kalian, tanggapan Anies ini beneran solutif atau masih kurang? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe buat bahas topik politik yang lebih seru dan mendalam. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan perjuangan mereka itu seperti maraton dan estafet yang dijadikan satu. Bergantian tapi tetap melangkah ke depan. Dan saya ingin sampaikan di sini, cinta Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan lokasi tempat tinggal. Banyak tokoh-tokoh bangsa kita yang dulu lama hidup di luar negeri, tapi tetap kontribusi buat Indonesia. Jadi nasionalisme itu bukan soal di mana kita tinggal, tapi bagaimana kita tetap memberi manfaat bagi negeri ini sekecil apapun. Jadi bagi yang memutuskan keluar negeri untuk alasan kebutuhan diri, untuk alasan keluarga, itu sah saja. Hanya saja kita tahu tidak semua punya kesempatan untuk keluar negeri. Bagi yang berkesempatan keluar, oke, gunakan kesempatannya sebaik-baiknya. Tetap usahakan berkontribusi untuk Indonesia dari manapun juga tinggal atau berada. Dan bagi yang ada di Indonesia, yuk mari kita saling dukung, saling jaga satu sama lain, karena apapun tantangannya, kita hadapin bersama. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.